Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa tamma 'alaina ni'matal iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus dalam sebuah ketaatan dan keistiqomahan kita dalam beribadah. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan yang terus kita bangun, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala bentuk aktivitas kita, dalam sebuah harapan dan cita-cita kita baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Dan juga mudah-mudahan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keistiqomahan dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah kabulkan segala cita-cita kita, dan mudah-mudahan insya Allah kita termasuk dan tergolong daripada orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di dalam bab sidqit taubah, yaitu sebuah bab tentang benarnya akan sebuah taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah masuk di halaman 21 ya, halaman 21, yaitu pada alinea yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimakumullah, idza thaqalat, tatkalane abot, alaika ingatase sira apa at-ta'atu taat, wal ibadatu dan ibadah, walam tajid dan ora nemu sapa sira, laha maring ta'ah wal ibadah, halawatan ing rasa enak atau rasa nikmat, fi qalbika ing dalem atine sira, wa takhaffafa dan ringan, alaika ing atase sira, apa al ma'siyatu maksiat, wa tajidu dan nemu sapa sira, laha maring maksiat, halawatan enak atau nikmat atau manis, fa'lam maka werulah sapa sira, annaka setuhune sira, ikulam tasduk ora bener sapa sira, fi taubatika ing dalem taubatnya sira, fa innahu maka setuhune kelakuan iku law sahha
lamun bener opol aslu asal la soha maka yaktine bener opo al far'u cabang. Laitaka menawa sirah atau mudah-mudahan engkau iku lau atokta lamun taat sopo sirah maulaka ing pangeranan sirah kama kaya barang yuti'uka taat ing sirah sopo abduka hambani sirah fa innaka makastuhune sirah iku tuhibbuhu demen sopo sirah hu ing abdun nahidon hale terengginas fi khidmatika ing dalem ngelayani sirah daiman hale langgeng daiman hale selawase wa anta utawi sirah iku tuhibbu demen sapa sirah wa anta utawi sirah iku tuhibbu demen sapa sirah at-ta'ata ing ketaatan wa tatlubu dan nyupri sapa sirah antafruga nyentanya rampung sapa sirah minha saking at-ta'ah masru'an hale cepat ka'annaka kayastuhune sirah ikutan kiru matok atau nutul sapa sirah bil manaqiri kelawan piro-piro paruh atau patok faya laita maka menawa sirah basron peningali mata nazarta kang ningali sapa sirah bihi kelawan basron mahasinal ghairi ing pira-pira kebagusane wong kang liyan awidta dan diganti sapa sira anhu saking mahasinal ghair al-ama ing buta kam iku pirang-pirang hasala hasil laka kadue sira opo al hawanu hawa nafsu bil wukufi kelawan mandek ala abwabil makhluqina ingatase piro-piro lawange makhluk wakam dan iku pirang-pirang ahanuka ngupai enak opo makhlukin ing sirah wa anta utawi sirah ikula tarji'u ora ulaka tumeka maring pangeran sirah an Syekhil Makinuddin al-Asmari saking Syekh Makinuddin al-Asmar radhiyallahu anhu opo annahu setuhuna Syekh Makinuddin al-Asmar iku qala ngedika sapa Syekh ra'aitu ningali sapa ingsun fil manami ing dalam tidur huriyatan ing bidadari wahia utawi huriyah iku taqulu ngucap sapa al-huriyah ana utawi ingsun iku laka kadue sira wa anta utawi sira iku li kadue ingsun qala maka ngedika sapa Syekh Makinuddin al-Asmar fabaqitu maka netep sapa ingsun nahwa syahraini ing dalem kira-kira 2 bulan au salasata ashhurin. Nah, ini kurang redaksinya. Bukan au salasata, tapi ada au salasata ashhurin. Ini redaksi aslinya. Au salasata ashhurin atau 3 bulan. La astati'u ora kuasa atau tidak mampu sapa ingsun li makhlukin kadwe makhluk kalaman ing ucapan illa taqayyatu
kecuali muntah sapa ingsun litibi kalamiha maring enaknya ucapane hurriyah. Kafaka nyukupi ing sira minal adbari saking pira-pira mungkuri opo antuftaha nyenta ngebuka sopo sira ainaka ing pripat lorane sira atau kedua mata engkau fi hadhihi dari ing dalam iki dunya. Qala ngendika sapa Allah taala mahaluhur Allah, wala tamuddanna dan aja mandang temenan sopo sira ainaika ka kedua mata engkau ilama maring barang mata'na kang paringi enak sopo kita bihi kelawan ma azwajan ing pira-pira golongan minhum sakim kuffar zahratal hayatid dunya ing perhiasan kehidupan dunia linaftinahum drapanyenta mitnah atau nguji sopo kita ing kuffar fihi ing dalem ma qaddara wis nakdiraken sopo Gusti Allah laka kadue sira as-sihhata ing sehat wal marido dan sakit wal ghina dan sugih wal faqra dan miskin wal farha dan senang atau bahagia wal hazna dan susah hatta ta'rifahu sehingga weruh sapa sira hu ing Allah bi awsafihi kelawan pira-pira sifate Gusti Allah. Man utawi sapane wong iku sahabaka mbaturi atau ngancani sapa siman ing sira yauman ing dalem sedina au yaumaini atawa rong dina walam yaro dan ora weruh sapa siman minka saking sira naf'an ing kemanfaatan tarokaka maka ninggalakan sapa siman ing sira wa sahiban lan baturi sapa siman ghairaka selain engkau wa anta utawi sira ikutus habu baturi sapa sira nafsaka ing nafsune sira arba'ina ing dalam 40 apane sanatan tahune walam taro dan orang ningali sapa sira minha saking nafsaka naf'an ing kemanfaatan faqul maka ngucaplah sapa sira laha maring nafsaka irji'i baliklah sapa sira ya nafsu wahai nafsu ila ridha rabbika tumeka maring ridone Tuhane sira qalaman suwek banget atau lama banget wafaqtuka nyukupi sapa ingsun ing sira fi syahawati ing dalam pira-pira syahwat dunya fatabaddali maka ganti sapa sira ba'dal batalati ing dalem sawise akene nganggur bil istighali kelawan ketungkul billahi kelawan Gusti Allah wa ba'dal kalami dan ing dalam sawise akene ngomong bisumti kelawan diam wa ba'dal wukufi dan ing dalam sawise akene terhenti bil haratil julusi kelawan piro-piro panase lungguh bil khalwati kelawan nyepi wa ba'dal unsi dan ing dalam sawisi akene enak bil makhluqina kelawan pira-pira makhluk kabeh al unsa ing enak bil khaliqi kelawan zat kang dadiaken
Wa ba'da kurona isu'i dan ing dalam sawise akene piro-piro baturan kang ala. Dan sesudah engkau berteman dengan orang yang tidak baik, mu'asyaratu ahlul khairi, berkumpul atau bergaul ahli kebaikan, wassalahi dan ahli kebagusan. Ij'al dadiakan sopo sira, atau ij'al jadikanlah oleh dirimu, ahwalaka ing piro-piro tingkane sira, ala diddima ing ngatasi lawane barang, kungta kang ana sopo sira alaihi ing ngatasi ma. Ij'al dadiakan sopo sira badlal sahri ing gantene terjaga atau melek, fi maksiatillah ing dalam maksiatnya Gusti Allah, fi maksiatillah ing dalam kemaksiatannya kepada Allah, as-sahra ing melek atau terjaga, fi ta'atillah ing dalam ketaatannya Gusti Allah, wa ba'dal ikbali dan ing dalam sawise akine ngadep, ala ahli dunya ing atase ahli dunya, al-i'rada ing berpaling anhum saking ahli dunya, wal iqbala dan ngadep ala Allahi ing atase Gusti Allah, wa ba'dal isgha'i dan ing dalam sawise akeh serius ngrungoaken likalamihim maring ucapane ahlud dunya, al isgha'a wal istima'a dan mendengarakan, likalamillahi maring kalame Gusti Allah azza wa jalla, wa dzikrihi dan zikir ing Allah, wa dzikrihi dan ingat kepada Allah, wa ba'dal akli dan ing dalam sawise akene mangan, bisyarahi kelawan rakus, wa syahwati dan syahwat, al akla ing mangan al qalila kang setitik, alladzi yu'inuka kang nulungi opo al aqlul qalil ing sira, ala ta'ati ingatase ketaatan. Qala ngendika sapa Allahu Allah Ta'ala halaluhur Gusti Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, walladzina utawi wong akeh iku jahadu kang pada sungguh-sungguh atau berjihad sapa alladzina fina ing dalam kita, lanahdiyannahum yaktinan nuduhaken sopo kita ing alladzina subulana ing piro-piro dalene kita. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita sudah masuk dalam sebuah pembahasan akan benarnya atau diterimanya sebuah taubatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasakan beratnya dalam melaksanakan dalam sebuah ibadah, beratnya melaksanakan dalam sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ kita tidak pernah menemukan akan sebuah manisnya dalam sebuah ibadah, maka itu adalah tanda-tandanya bahwa pendekatan diri kita kepada Allah belumlah secara maksimal. Karena apa? Selama kita tidak merasakan sebuah manisnya dan enaknya dalam sebuah taat dan ibadah kepada Allah di dalam hati kita, akan tetapi
kita merasakan sebuah manisnya dan enaknya dalam sebuah kemaksiatan, maka dikatakan fa'lam annaka lam tasduq fi taubatika, maka itu menandakan bahwa diri kita ini adalah termasuk daripada orang-orang yang belum bertaubat kepada Allah. Dalam arti apa? Jangan merasa bangga diri kita. Jangan merasa hebat diri kita ketika melaksanakan sebuah ibadah. Namun pada kenyataannya, dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan itu, kita belum pernah merasakan manisnya. Kalau ibadah yang sifatnya modalnya berat, dan pelaksanaannya berat, ini adalah sebuah ibadah yang bukan hanya sekedar memerlukan sebuah kekuatan secara fisik, tetapi membutuhkan modal yang banyak. Contoh, orang yang berhaji dan berumroh, orang yang bangun masjid, orang yang membangun pesantren. Itu kan pelaksanaannya berat, modalnya berat. Dan kualitas ibadah ini ditentukan daripada apa? Dari sesuatu yang kita keluarkan. Nah, kemudian ada ibadah yang kedua. Pelaksanaannya ringan, tetapi berat untuk dijalani. Apa? Seperti orang ibadah puasa. Puasa kan modalnya ringan, betul nggak? Modalnya ringan, tapi pelaksanaannya berat. Kemudian ada ibadah yang sifatnya modalnya ringan, pelaksanaannya pun ringan. Apa? Zikir. Ketika mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, berjumpa dengan orang assalamualaikum, ya kan? Ketika mendapatkan sebuah kenikmatan, ngucapin alhamdulillah, terkena musibah inna lillah, melihat sesuatu yang takjub, masya Allah. Ini kan sebuah ibadah yang modalnya ringan, pelaksanaannya pun ringan. Tuh. Jadi konsep dalam sebuah ibadah bahwa diri kita ini adalah termasuk orang yang bisa merasakan akan nikmatnya dalam sebuah ibadah, berarti secara lahiriahnya, secara fisiknya kita dapat menilai bahwa orang ini adalah orang yang bersih. Paham? Karena dikatakan sini fa innahu la sohal aslu la sohal far'u. Karena kalau sesungguhnya sesuatu itu yang sah pada asalnya itu adalah baik, maka kemanapun akan menjadi baik. Sesuatu yang datangnya bersih, maka kembalinya pun akan menjadi suci. Segala sesuatunya itu berangkat daripada niat. Niatnya berangkat dalam sebuah kemurnian, dalam sebuah ibadah, maka dalam pelaksanaannya pun akan berimbas kepada sebuah nilai ibadah yang memang bertujuan kepada Allah. Kalau kita kan ibadah terkadang niatnya beda. Ada niatnya pengen dilihat orang. Betul enggak? Ada dalam sebuah ibadah, kalau enggak dilihat orang, tidak ditunjukkan orang, serasa kurang enak rasanya kita ibadah. Makanya jadilah ibadah ini menjadi ibadah yang ria. Walaupun ria ini dalam sebuah ibadah, untuk bagi kita yang dasar melaksanakan sebuah ibadah ini memang dianjurkan.
Makanya konsep Al-Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi mengatakan la tatlub amalan bi ghairi riya'in. Janganlah kalian melakukan atau mencari sebuah amaliyah ini dengan tanpa riya. Karena kalau sesuatu amal, ibadah tidak dimulai dengan riya, maka dikatakan di sini adalah ya baqo fiha farad. Maka kita pun gak akan pernah punya amalan. Dan kita pun akan kosong dari sebuah amaliyah. Konsepnya apa? Misalnya kita pengen jadi gemar sodako. Gak apa-apa, kita mulai dengan riak dulu. Kalau sudah terbiasa dengan melakukan secara itu, lama-lama pun sifat riaknya akan hilang. Ah, gak usah dipuji, saya mah udah biasa. Ah, gak usah bilang saya baik. Saya mah udah terbiasa. Tuh, akhirnya jadi hilang. Makanya kalau pengen amal itu, kalau belum pengen kira-kira kita bisa mengamalkan atau beramaliyah itu, kita mulai dengan riak dulu. Gak apa-apa bagi orang-orang pemula seperti diri kita. Dikatakan di sini, laitaka law ata'ta maulaka kama yuti'uka abduka. Nah, kita senantiasa berharap ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah. Maksudnya apa? Mendapatkan sebuah legalitas kata abdud, ini kan berat. Kalau kita kan senang, siapa? Abdun, hamba. Kita ini hamba-hambaan. Jadi nggak mudah menggapai sebuah predikat hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sebuah predikat seorang hamba ini sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Contoh di dalam surat Al-Isra kan, Subhanalladzi asra bihi. Karena kata abdun ini adalah sebuah bentuk predikat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita hamba-hambaan, kenapa? Karena pada dasarnya ketika kata hamba ini keluar dari mulut kita, maka teramat murah. Tetapi kalau sebuah predikat hamba ini langsung keluarnya dari Allah, maka teramat mahal. Contoh, ketika kita ditanya, kenal dengan Presiden Jokowi? Oh, pasti saya kenal, Pak. Presiden saya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah Presiden Jokowi kenal dengan kita? Kalau kita hanya mengaku kenal, berarti pengakuan kita hanya sebatas aku-akuan. Tuh, itu dia. Karena apa? Kalau kita sudah taat kepada Allah, maka Allah pun, kita pun akan menjadi seorang hamba yang senantiasa bisa terus taat kepada Allah. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi orang yang suka dalam sebuah ibadah, dalam arti apa? Kita menjadi orang yang gemar dalam ibadah. Maka ketika kita menjadi orang yang suka dan gemar dalam ibadah, maka kita pasti akan berharap apa? Antafruga minha masru'an. Tidak ada sebuah keinginan untuk terlepas dalam ibadah itu dengan cepat. Paham? Nah, karena proses dalam sebuah ibadah ini dikatakan ka'annaka tankiru bil manakir. Yang namanya ibadah itu tidak bim salabim abrakadabrak jadi. Tetapi perlu seperti apa? Seperti patuk yang terus matuki. Makanya kita ini terkadang tidak menemukan sebuah nikmatnya dalam ibadah
Karena tidak adanya sebuah keistiqomahan dalam ibadah yang kita lakukan. Makanya saya pernah katakan, apa? Carilah sebuah amaliyah, di mana amaliyah itu menurut kita nyaman, ringan, tetapi Allah ridho dengan diri kita. Contoh, hal sederhana. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan gini, man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Kan istilahnya gitu ada kan? Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormatilah tamu. Nah, jangan salah, Kiai Ismail datang kemari, setiap kita datang kopi pasti ada, makanan pasti tersedia. Bahkan apapun yang kadang-kadang kita minta, itu dilakukan. Mungkin dari situ beliau berharap, saya bukan ahli ibadah, saya bukan ahli sodakoh, saya bukan ahli tahajud, saya bukan ahli zikir. Barangkali dengan saya menyiapkan kopi, setiap rekan-rekan saya hadir ke rumah saya, Allah menjadi ridho kepada saya. Tuh. Kalau kita punya pandangan begitu enggak? Enggak ada. Tuh. Makanya apa? Ketika dikatakan lau sohal asul la sohal far'u. Jadi kembali kepada niatnya. Ketika kita melaksanakan rajin misalnya sholat 5 waktu. Bukan berarti kita hebat. Sebab apa? 5 waktu makanan kita. Mau tidak mau, suka tidak suka ya harus melaksanakan. Puasa. Jangan merasa hebat kita puasa full 30 hari. Karena apa? Itu adalah kewajiban kita untuk melaksanakan puasa. Yang hebat itu apa? Di mana di luar setelah kita melaksanakan sebuah kewajiban, kita tutupi dengan sesuatu yang bisa menutupi daripada bentuk kewajiban tersebut, yaitu melaksanakan amal-amal sunnah. Tuh, paham? Maka cukup bagi diri kita. Cukupnya dalam arti apa? Cukup dengan dunia ini kita membelakanginya. Jangan sampai kita berpikir melihat kebaikan-kebaikan orang lain daripada kebaikan diri kita. Maksudnya apa? Kalau dalam segala bentuk kita melihat kebaikan orang dan kita tidak bisa melakukan kebaikan itu, maka lebih baik jadilah kita orang yang buta. Misalnya, ada si fulan rajin ibadah. Kita selalu membicarakannya, tetapi kita sendiri tidak melakukannya hal yang sama. Maka sama saja lebih baik kita membutakan mata kita. Pengertiannya bagaimana? Ya harus termotivasi dalam segala bentuk ibadah. Tuh, itu yang dikatakan. Makanya dikatakan cukup dunia ini, cukup kita belakangi dengan kedua mata kita. Karena pada konsepnya kata Allah, wala tamuddanna 'ainaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi. Karena kata Allah, dan janganlah kau memandang sebuah pandangan dengan kedua matamu kepada sesuatu yang aku berikan rasa kenikmatan di dunia ini. Karena pada konsepnya bahwa zahratul hayatid dunya ini, hiasan manisnya kehidupan dunia ini pada hakikatnya adalah sebuah ujian yang Allah berikan kepada kita. Makanya dikatakan bahwa sesungguhnya dunia ini adalah sifatnya program jangka pendek untuk kita. Kenapa dunia ini dikatakan program jangka pendek? Karena di situ manusia umurnya terbatas. Akan tetapi program jangka pendek inilah yang bisa menghantarkan kita kepada sebuah bentuk
keabadian, yaitu alam akhirat. Nah, terkadang kita tidak pernah terpintas dalam pikiran kita. Jadikan dunia ini sesuatu yang sifatnya pendek untuk kita yang beriman kepada Allah, tetapi jangka pendek ini mampu menghantarkan kita kepada sesuatu yang lebih abadi, yaitu alam akhirat. Karena yang namanya dunia ini, enaknya manisnya dunia ini adalah sebuah bentuk yang diberikan kepada orang-orang yang lalai kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memastikan dan mentakdirkan diri kita yang namanya sehat, sakit, kaya, miskin, bahagia, dan susah. Itu sudah ditakdirkan. Kalau selama ini kita ngeluh, kok hidup saya begini-begini aja, kok nggak ada penambahan dalam hidup ini, ya sudah, kembali saja bahwa itu sudah Allah takdirkan. Barangkali dengan susahnya kita, dengan sengsaranya kita ini, Allah melihat kebaikan kita. Ngerti nggak maksudnya? Seandainya kita kok nggak dikasih kaya, Allah tentu sayang kepada kita. Ketika nanti di yaumil kiamah nanti, Allah akan melihat susahnya kita. Oh, dia mah sabar dikasih susah. Nggak rajin ibadah, nggak rajin taat, tetapi sabar saya kasih susah. Ridho dengan takdir saya, akhirnya masuk ke dalam surga. Kalau kita biasanya dikasih kaya ini jarang yang pada sukses. Tetapi kalau dikasih susah, dikasih keblangsak, dikasih melarat, rata-rata kita berhasil. Kenapa? Adanya sabar. Tapi kalau jadi orang kaya, tentu sifat sabarnya ini jarang ditemukan. Contoh, orang kaya pengen beli mobil, banyak duit, pasti dia nggak akan nahan sabar. Ah, udah beli, yang penting saya punya duit. Tetapi kalau orang yang nggak punya, nanti sabar, saya mah harus nabung dulu. Harus kredit dulu. Berarti kan sabar diri kita. Makanya enakan jadi orang yang kaya nggak sabar, apa jadi orang yang biasa tapi sabar. Karena kalau amalan para wali itu yang dicari adalah sabar, sebuah bentuk penderitaan. Kalau kita masih jauh dari penderitaan, menghindari penderitaan, berarti jangan harap kita ini bisa jadi wali. Tuh. Kalau wali, ketika makannya itu misalnya sehari 20.000, dia dapat uang 100 juta, yang diambil 20.000-nya, yang 100 jutanya disodakohkan. Nah, kira-kira kita kalau dapat punya duit 100 juta, yang kita sodakohkan itu yang 20.000 atau sisanya? Yang 20.000-nya. Makanya muka kayak kita, tampang kayak kita, pengen jadi wali jauh. Sengsara nggak mau, pengennya kaya. Disuruh sabar, kagak bisa. Pengennya jadi orang yang kagak sabar. Makanya orang kayak kita ini jangan salah. Makanya doa kita jarang diijabah oleh Allah dan terasa lama. Sebabnya kita apa? Jarang sabar. Tuh. Makanya wali itu kan semakin dia menderita, semakin rasa ketergantungannya sama Allah. Kalau kita semakin sengsara, cari bagaimana kita gantungin orang. Minjem duit ngapa? Minta ini ngapa? Tuh, sebabnya apa? Kita masih ketergantungan kepada manusia. Walaupun secara syariatnya itu dibenarkan, tetapi kalau secara pandangan hakikat dalam sebuah ibadah, ketergantungan kepada Allah kita ini masih nihil. Tuh, paham? Insyaallah. Innama asallahu man lam ya'rif iqabahu wallahu a'lam bissawab. Mungkin
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.